Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Maguna Eliastuti MPD selaku dosen sejarah sastra, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Anastika Asari Senja dan kedua rekan saya Ana Iren Afrilia dan Hana Fauzia Izati. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi tentang periode sastra angkatan 2000. Awal mula terungkapnya karya sastra 2000 ini pada saat Korrie Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 yang disusunnya diterbitkan oleh Gramedia, Jakarta pada tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra dimasukkan Korrie ke dalam angkatan 2000. Termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an, seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Hervanda, dan Seno Gumira Aji Dharma, serta yang muncul pada akhir 1990-an seperti Ayu Utami dan Dorothea Rosa Herliani. Periode terakhir dalam perkembangan kesusastraan Indonesia modern ini ditandai kemunculan pengarang-pengarang perempuan. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, perempuan pengarang kontemporer. Kedua, penulis dan karya sastra angkatan 2000. 3, peristiwa besar yang terjadi pada angkatan 2000 dan ciri-ciri sastra angkatan 2000. Dan keempat, kelebihan jenis sastra yang berkembang pada angkatan 2000. Kita masuk bagian pertama dari pokok bahasan, yaitu perempuan pengarang kontemporer. Seperti apa yang dimaksud dengan perempuan pengarang kontemporer? Periode ini dicirikan dengan bermunculan para penulis muda, banyak yang bebas mengeksplorasi bahasa dan tak terkukung menabuhkan seks. Pengarang wanita tersebut salah satunya Jenar Mahesa Ayu. Dengan karyanya Mereka Bilang Saya Monyet, kumpulan cerita pendek atau cerpen yang memuat 11 cerpen ditulis Jenar pada tahun 2001 hingga 2002, sedangkan novel pertamanya adalah Naila tahun 2005 yang mengangkat secara ringan berbagai persoalan penyimpangan seks. Kemudian, kumpulan cerpen Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu pada tahun 2004 yang juga mengangkat persoalan seks. Pengarang perempuan lainnya yang berpengaruh pada angkatan sastra tahun 2000 yaitu 1. Ayu Utami dengan novel yang berjudul Saman. Novel ini sukses meraih penghargaan Dewan Kesenian Jakarta, dicetak 22 kali. 2. Ada Dewi Lestari dengan novelnya yang berjudul Supernova. Novel ini memanfaatkan sains untuk fiksi, sukses mencetak 75.000 eksemplar. 3. Ada Rieke Diah Pitaloka dengan puisinya yang berjudul Renungan Kloset. Kumpulan puisi dia, peluncuran pertamanya di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin. Dan 4, ada Oka Rusmini dengan novel yang berjudul Tarian Bumi dan novel Kenanga. Novel ini menggugat tradisi, adat, budaya, dan agama. Pada angkatan sastra 2000 ini juga ada beberapa pengarang perempuan bertemakan Islami. Di antaranya yaitu 1. Helvi Tiana Rosa. Helvi telah menerbitkan 15 karya cerpen dan 1 novel. Cerpen perdananya yang berjudul Ketika Mas Gagah Pergi. Kedua, ada Asma Nadia. Asma telah menerbitkan 32 buku yang terdiri dari cerpen, novel, dan tulisan tuntunan, dan penulis lirik lagu. Diterbitkan di Forum Lingkaran Pena. Yang ketiga, ada Abidah El Holiki, yaitu novelnya Geni Jora tentang gugatan memojokkan perempuan dengan mengaitkan tradisi Jawa. Adapun beberapa penulis dan karya sastra angkatan 2000 lainnya yang dapat kita lihat pada slide-slide berikut ini. Ciri-ciri sastra angkatan 2000 yaitu 1. Tema sosial politik, romantik masih mewarnai tema karya sastra. 2. Karya-karyanya profetik atau keagamaan atau religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam.
3. Kritik sosial juga muncul lebih keras, banyak muncul kaum perempuan disebut angkatan modern. 4. Pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut bahasa kerakyat jelataan. 5. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas, aturan dan cenderung ke puisi konkret. Dan 6. Penggunaan estetika baru yang disebut antromorfisme atau gaya bahasa, berupa pergantian tokoh manusia sebagai aku lirik dengan benda-benda. Peristiwa besar sastra angkatan 2000. Pada tahun 2000, Korrie Layun Rampan mengumumkan adanya sastrawan angkatan 2000. Hans Bagujassin meninggal dunia di Jakarta. Buku Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul terbit. Kemudian pada 2001, penghargaan Khatulistiwa Literary Award diberikan kepada sastrawan yang menghasilkan karya sastra terbaik seperti Gunawan Muhammad, Remi Selado, Hamsat Rangkuti, Seno Gumira Aji Dharma, Linda Kristanti, Sapardi Djoko Damono, Joko Pinurbo, Gus TF, dan Acep Zamzam Nur. Pada tahun 2000, majalah Horizon menerbitkan buku Horizon Sastra Indonesia yang terdiri dari 4 kitab, yakni kitab puisi, cerpen, novel, dan drama. Hamzah Samsuri dimasukkan sebagai sastrawan pertama, Kongres Cerpen 2 tahun sekali, dan Cyber Sastra. Pada tahun 2003, Sapardi Djoko Damono dan Ignas Kleden mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri Award karena jasanya di bidang kesusastraan dan pemikiran. Kemudian pada 2004, para sastrawan muda mendeklarasikan lahirnya generasi sastrawan cyber, yaitu terobosan baru bagi para sastrawan. Tahun 2005, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terbit. Novel ini dan novel Ayat-Ayat Cinta menjadi novel paling laris dan Festival Seni Surabaya. Pada tahun 2007, novel Kala Tidak karya Seno Gumira Aji Dharma terbit dan kumpulan puisi autobiografi karya Saud Situmorang terbit. Dan pada 2008, buku-buku Pramudia Anantatur yang dicetak ulang dan buku-buku korban tragedi 1965 yang ingin meluruskan sejarah marak di toko buku. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh sastra angkatan 2000. Kekurangannya diantaranya munculnya sastra perkelaminan yang merusak bangsa. Yang kedua, sastrawan muda yang tidak memerhatikan nilai moral. Yang ketiga, sastrawan cenderung sekuler dan feminis terhadap penulisan. Serta kelebihan yang dimiliki yaitu pencerminan sebagai karya reformis di mana terjadi revolusi dalam bentuk tema yang beragam, kekuatan narasi lancar dan mengalir, muncul karya sastra pembangun jiwa, dan kejadian menarik dan inspiratif. Selanjutnya akan membahas jenis sastra yang berkembang dalam angkatan 2000. Yang pertama, sastra wangi. Munculnya sastra yang berbau seks menuai pro dan kontra. Saud Situmorang dan Wowok Hestiawan menentang sastra tersebut melalui jurnal Bumi Putra. Sejarah pun menggambarkan kesusastraan ini, memancing caci puji dan menjelma peristiwa yang berbentuk pencakalan, penyensoran, penggerabusan. Kemudian sastra cyber. Sastra cyber merupakan suatu revolusi. Sastra cyber memiliki sifat yang bebas, pernah dituding oleh beberapa pihak, namun saat ini eksistensi karya sastrawan cyber pun sudah mulai makin diakui, terutama oleh masyarakat. Setelah itu, lembaga-lembaga terutama yang bergerak dalam bidang kesenian seperti Yayasan Lontar dengan alamat www.lontar.org. Sastra cyber. Individu dan karyanya yang dapat ditemui di internet ialah Taufik Ismail yang beralamat www.taufik.ismail.com, Sobron Aidit yang beralamat di www.lelememen.com, Afrinal Mahahamid Jabar, Saud Situmorang, Pramudia Ananta, Tower di alamat www.geochiltis.com. Sedangkan situs-situs berbahasa Inggris yang memuat sastrawan Indonesia diantaranya ialah www.poetry.com, www.everypoetry.com. Diskusi-diskusi sastra yang dilakukan para sastrawan dan penikmat sastra biasa dilakukan di milih seperti penyair @egroups.com, puisikita@e.groups.com,
puisi@egroups.com, dan milih-milih sastra yang lain. Sedangkan sastra wangi tercatat penulis-penulis perempuan yang banyak mengumbar tentang seksualitas bagi Taufik Ismail yang sudah kelewat batas, diantaranya karya Jenar Maesa Ayu lewat kumpulan cerpennya yang berjudul Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu. Yang kedua ada novel karya Naila Ayu Utami lewat Sama dan Larumnya. Yang ketiga ada Dina Rahayu dalam novelnya Ode untuk Leopold von Sacher Masoch. Dan yang terakhir ada Rati Kumala dalam novelnya Tabula Rasa.